Perkenalkan, nama saya Selamat Wahyudi, saya dari Prodi D3 Keperawatan, NIM 14401230036. Saya di sini akan menjelaskan tentang anatomi kulit, serta bagian-bagiannya dan fungsi-fungsinya. Pertama, ada dermis. Dermis adalah sel-sel jaringan ikat fibroblast atau sel lemak sedikit makrofag dan sel mas. Fungsinya untuk membantu mengatur suhu tubuh, membuang kotoran, dan membuat kulit terlihat halus. Yang kedua, ada dermis. Dermis adalah jaringan yang tersusun dari sel-sel membentuk satu lapisan yang menutupi seluruh permukaan luar tubuh. Secara berkesinambungan kecuali pada celah stomata. Fungsinya adalah untuk menjaga tubuh dari kuman dan zat-zat berbahaya. Yang ketiga, ada jaringan subkutan. Lapisan terdalam dari kulit adalah jaringan subkutan. Fungsinya adalah melindungi tubuh dari suhu tubuh yang berlebihan, entah itu panas maupun dingin. Yang selanjutnya adalah fungsi jaringan kulit bagi tubuh manusia. Yang pertama sebagai pelindung kulit, yang kedua sebagai organ regulasi, yang ketiga sebagai alat ekskresi. Yang selanjutnya ada pori-pori. Pori-pori adalah salah satu struktur kulit, yaitu lubang kecil pada bagian atas rambut yang menutupi seluruh tubuh. Fungsinya adalah sebagai tumbuhnya rambut. Yang kedua, tempat keluarnya keringat. Yang ketiga adalah jalur sebum atau jalur minyak di kulit. Yang ketiga adalah keringat. Keringat adalah cairan yang keluar dari kulit. Fungsinya adalah sebagai pengatur suhu tubuh. Yang selanjutnya ada rambut. Rambut merupakan sel serabut yang mengandung keratin. Fungsinya adalah melindungi tubuh dari lingkungan luar. Yang ketiga ada jaringan syaraf. Jaringan syaraf fungsinya adalah untuk mengirimkan sinyal kepada otak. Yang selanjutnya ada kelenjar keringat. Kelenjar keringat adalah saluran yang ada pada bagian kulit yang berfungsi untuk mengeluarkan keringat. Yang selanjutnya ada arteri. Arteri berfungsi untuk membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung. Yang selanjutnya ada vena. Vena adalah pembuluh darah yang mengalihkan darah kembali ke jantung. Fungsi dari vena adalah mengumpulkan darah dari pembuluh darah kapiler dan mengalirkan pembuluh darah ke vena. Yang selanjutnya ada akar rambut. Akar rambut adalah bagian dari lapisan epidermis akar perluasan permukaan yang berfungsi sebagai mengoptimalkan
penyerapan air. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan sel pada tubuh manusia serta bagian-bagiannya dan fungsi-fungsinya. Yang pertama ada nukleus. Nukleus sebagai pusat komando yang menyimpan materi genetik dan mengontrol pertumbuhan dan reproduksi sel. Nukleus sebagai pengumpulan dan transkrip RNA, khususnya asam nukleat. Yang kedua ada krotna. Krotna berfungsi untuk mengemas atau mengumpulkan DNA yang panjang menjadi struktur yang terselubung menjadi dua, yaitu memisahkan nukleus dari bagian RE kasar dan RE halus. Yang ketiga ada peroksisom. Peroksisom menguraikan peroksida. Yang selanjutnya ada dinding sel. Dinding sel memberi bentuk sel dan melindungi sel. Dan yang selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi berfungsi untuk ekstensi atau sel-sel penyusun kelenjar. Yang selanjutnya ada plasmodesmata, menghubungkan sitoplasma atau sel. Yang selanjutnya ada klosmas, tempat fotosintesis. Dan ada mikrotisamen, berfungsi sebagai stabilitas sel sebagai struktur yang menjaga dan menyempurnakan bentuk sel. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom sebagai tempat berlangsungnya respirasi. Yang selanjutnya ada favota sebagai tempat untuk menyimpan cadangan penyimpanan air, dan tonoplus sebagai pelindung fonka. Begitu, sekian dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.